Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena penyertaan Tuhan buat kami sekalian sampai dengan tahun 2024 ini. Dan di kebaktian perdana kami di tahun ini, Tuhan, kami datang kepada Tuhan memuji memuliakan nama-Mu dan mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan firman-Mu sebagai kekuatan, nasihat, pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di tahun yang baru ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya firman yang diberitakan bisa kami mengerti, hati kami menerima, dan kami melakukan firman itu dalam hidup kami setiap hari. Kami siap belajar firman-Mu. Mari Tuhan memimpin, menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, shalom. Selamat tahun baru semua. Puji Tuhan, kita masih ketemu lagi walaupun banyak yang belum kelihatan. Ada yang sakit, ada yang kedukaan, ada yang masih di luar kota. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Dan kita harusnya, bukan jadwal saya datang, tapi karena ada perubahan jadwal pengkhotbah di Kupang, jadi saya kosong, saya ambil keputusan datang kemarin ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan dan tema hari ini adalah jangan mengejar hal besar dan ajaib. Nah, saudara-saudara, kata-kata ini jangan mengejar hal-hal yang besar dan ajaib ini sebenarnya adalah kata-kata Daud ya. Tapi saudara-saudara, memang di dalam perencanaan kita di tahun yang baru, kita mungkin merencanakan banyak hal yang perlu kita raih, perlu kita capai, baik dalam hidup kita, usaha kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, pendidikan, atau apa saja. Nah, tapi mari coba kita lihat Mazmur 131. Dia bilang, nyanyian siarah Daud, Tuhan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Nah, karena di sini dikatakan ini adalah Mazmur Daud, maka ini adalah sesuatu yang ditulis oleh Daud, dan ini bukan Tuhan yang berbicara kepada Daud, tapi Daud yang ngomong kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib bagiku. Nah, karena ini adalah ungkapan langsung kepada Tuhan, maka tentu Daud mengatakan sesuatu dari kejujuran hatinya. Dia jujur pada Tuhan. Tuhan, aku tidak inginkan hal-hal, tidak kejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu ajaib. Nah, dari sisi terjemahan, kata mengejar di dalam ayat ini bahasa aslinya adalah halak, yang artinya bisa berjalan. Makanya di dalam terjemahan lama bilang, tiada aku berjalan menurut perkara yang terlalu besar. Dalam MILT dia bilang, aku tidak berjalan dalam perkara yang besar. Nah, berjalan ini kelihatannya berjalan secara cepat. Makanya Alkitab Indonesia terjemahan baru menerjemahkannya sebagai mengejar. Atau kata ini juga bisa dipahami sebagai peduli atau memfokuskan diri atau menghabiskan waktu untuk perkara-perkara yang besar dan ajaib. Makanya today's English version bilang, I am not concerned. Ya, atau Chef bilang, I don't waste my time. Aku tidak akan membuang waktuku untuk mengejar hal yang terlalu besar.
dan terlalu ajaib. Nah, kata ajaib ini bahasa aslinya adalah pala, yang secara harfiah artinya tinggi. Makanya dalam terjemahan King James itu dikatakan or in things too high for me, ya, hal-hal yang terlalu tinggi bagiku. Atau ini bisa juga diartikan sebagai hal-hal yang terlalu sulit dicapai, terlalu mustahil dicapai. Makanya Alkitab Indonesia sehari-hari, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu sulit. Contemporary English Version, impossible, menggunakan kata impossible, hal yang tidak mungkin. Sehingga ayat ini secara harfiah bisa dikatakan, aku tidak berjalan pada hal-hal yang terlalu besar atau pada hal-hal yang terlalu tinggi bagiku. Maksudnya, aku tidak mengejar, aku tidak memfokuskan diriku, atau aku tidak menghabiskan waktuku untuk mencapai hal-hal yang terlalu sulit atau terlalu mustahil aku raih atau aku dapatkan. Nah, itu kira-kira yang dikatakan oleh Daud. Jadi, kalau kita mau mengambil ayat ini sebagai nasihat bagi kita di tahun yang baru, maka jangan mengejar, jangan menghabiskan waktu untuk meraih hal-hal yang terlalu mustahil kita dapatkan. Itu kira-kira sederhananya begitu. Tapi mendengar nasihat semacam ini kok rasanya aneh, ya. Karena biasanya kita diberikan motivasi untuk berjuang, untuk berusaha meraih lagi sesuatu yang lebih maju, lebih besar, bahkan hal yang mustahil pun kita berusaha untuk raih. Seringkali kita mendapatkan nasihat semacam itu. Dan selain itu, apakah menginginkan hal yang besar, menginginkan hal-hal yang ajaib itu adalah sesuatu yang salah? Salahkah kita mau supaya usaha kita tambah maju dan tambah besar? Salahkah kita kalau berpikir bahwa pendidikan kita atau pendidikan anak-anak kita itu menjadi maju dan bertambah secara luar biasa? Atau salahkah kita kalau kita memikirkan bahwa pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang jauh lebih maju, jauh lebih besar daripada yang sekarang? Salahkah kita kalau kita mempunyai mimpi-mimpi yang besar? Mantan dosen saya di sekolah teologi dulu berkata, lebih baik mimpi besar daripada mati jadi tuyul. Ya. Dan secara pribadi saya sendiri itu juga mempunyai harapan-harapan, mempunyai mimpi-mimpi yang besar. Di dalam pribadi saya, pendidikan saya, maupun juga pelayanan saya. Nah, masalahnya, ayat kita ini bilang, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib. Jadi bagaimana kita memahami ayat ini, ya? Saya mau bahas ini dalam 3 bagian. Pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan hal-hal besar atau hal-hal ajaib atau hal-hal tinggi di sini. Pertama, saudara, ini tidak menunjuk pada seadanya hal-hal besar atau seadanya hal-hal ajaib atau tinggi. Dan karena itu tidak mutlak bahwa orang menginginkan sesuatu yang besar, sesuatu yang begitu hebat itu menjadi sesuatu yang salah. Mengejar hal-hal yang ajaib, yang tinggi, menginginkan untuk usaha maju, pendidikan tinggi, bahkan sangat tinggi, karir yang melejit, pelayanan yang makin maju juga tidak salah. Tuhan Yesus sendiri pernah ngomong sama murid-muridnya di Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus bilang murid-muridnya akan melakukan pekerjaan lebih besar. Ada yang menafsirkan kalau begitu maka kita bisa bikin mujizat lebih besar dari Yesus. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa sepanjang Yesus hidup tidak ada yang bikin mujizat sehebat Yesus. Karena itu beberapa penafsir mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan besar di sini bukan merujuk kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, tapi merujuk kepada hasil dari pelayanan. Dan kalau memang bicara hasil pelayanan, memang para rasul membuat hasil pelayanan yang lebih besar dari Yesus. Yesus selama hidupnya, dia berkhotbah, berapa banyak orang bertobat. Tapi Petrus 1 kali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Artinya kita bisa melihat bahwa hasil pelayanan Petrus dan rasul-rasul, kita bisa melihat hasilnya jauh lebih besar dari
hasil yang dicapai oleh Yesus. Yesus hanya melayani di wilayah Israel. Pada waktu itu, rasul-rasul melayani di seluruh dunia. Dan jelas bahwa hasil pelayanan mereka di seluruh dunia jauh lebih besar dari hasil yang Yesus capai di tanah Israel. Maka Yesus sendiri bilang bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, kamu akan lakukan itu. Artinya, kalau orang menginginkan suatu hasil pelayanan yang bahkan jauh lebih besar dari yang Yesus katakan, Yesus kerjakan, itu bukan sesuatu yang salah. Jadi menginginkan sesuatu yang besar dan itu salah, itu tidak berarti seadanya hal besar. Ya. Juga saudara-saudara, lebih menyolok lagi bahwa yang ngomong begini ini kan Daud. Aku tidak menginginkan yang besar. Tapi bukankah oleh Daud sendiri banyak hal besar terjadi? Hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya, karirnya menunjukkan bahwa ada begitu banyak hal besar yang ajaib terjadi. Kita bisa melihat bahwa Daud sebelumnya adalah seorang gembala, kambing dan domba. Dan dalam menggembalakan kambing dan domba itu ada hal besar yang dia lakukan. Contoh 1 Samuel 17. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, aku akan mengejar dan menghajar. Bayangkan, kejar dan hajar singa. Itu hal besar apa hal kecil? Besar itu ya. Dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, menghajarnya, lalu membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Menghajar singa dan beruang itu perkara besar bagi seorang manusia biasa. Tapi Daud itu bisa melakukan hal itu. Maka Daud sendiri melakukan perkara besar. Dan nanti kita lihat atas dasar itulah, maka Daud itu membunuh seorang Goliat yang besar itu. Maka Daud, bayangkan seluruh pasukan Israel ketakutan terhadap Goliat. Tapi Daud maju dan membunuhnya. Bukankah itu perkara besar yang Daud lakukan? Dan selanjutnya kita melihat apa yang dia capai. Dia hanya seorang anak gembala, akhirnya menduduki tahta Israel. Bukankah itu hal besar juga di dalam hidupnya? Karena itu maka kata-kata Daud, aku tidak menginginkan, tidak mengejar hal yang besar, yang ajaib. Itu tidak boleh berarti semua hal besar yang mau kita raih itu salah. Ya. Tidak semua hal-hal besar, hal-hal ajaib yang mau atau yang ingin kita capai itu adalah sesuatu yang salah. Lalu yang kedua, kalau begitu apa artinya kata-kata Daud? Ini menunjuk pada hal-hal besar atau ajaib atau tinggi yang dikejar untuk kebesaran diri sendiri. Ini seperti yang dikatakan Yeremia kabar baru. Yeremia 45. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagi dirimu sendiri? Maka soalnya bukan mengejar hal besar. Soalnya adalah mengejar hal besar bagi dirimu sendiri. Nah, sepertinya itu yang dimaksudkan Daud. Dari mana kita tahu bahwa itu yang dimaksudkan Daud? Dari beberapa kata sebelum muncul kalimat itu. Sekarang lihat Mazmur 131. Ya, kalau sudah lihat yang saya garis bawah itu, hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu ajaib bagiku, aku tidak mengejar. Tapi di bagian awal dia bilang, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Jadi ada soal tinggi hati dan soal sombong baru muncul. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu ajaib bagiku. Maka hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu ajaib yang dimaksudkan di sini adalah hal besar, hal ajaib yang bisa mengakibatkan aku tinggi hati atau aku jadi sombong. Ya. Karena itu seluruh kalimat Daud itu harus ditafsirkan bersama-sama. Jadi Tuhan, jadi kalau mengejar hal yang besar gak salah, tapi mengejar hal yang besar untuk membesarkan diri, nah itu jadi soal. Mau mencapai hal yang ajaib sebagai mimpi besar yang kita mau capai, itu juga tidak
kebesaran dan kehebatan diri sendiri. Lalu dia jadikan itu sebagai alasan, aku loh ini hebat loh, singa beruang aku hancurkan loh. Tidak. Dia memang pernah membunuh Goliat yang perkasa, tapi itu dilakukan bukan untuk kebesaran dirinya sendiri dan untuk sombong-sombongan bahwa Goliat pernah aku taklukkan sebagai prestasiku. Dia maju dalam peperangan dan mengalahkan begitu banyak musuh, berlaksa-laksa lebih daripada Saul. Tapi dia lakukan itu bukan demi kebesaran dirinya. Bahkan dia pada akhirnya mencapai puncak tertinggi menjadi raja Israel. Tapi itu bukan karena atau demi kebesaran dirinya, lalu memandang dirinya dan begitu hebat sampai menjadi sombong. Dari semua ini saudara, kita bisa melihat bahwa menginginkan hal besar atau hal yang tinggi tidak selamanya salah, tergantung motivasi. Apa yang menjadi dasar motivasi kita menginginkan semuanya? Kalau untuk tinggi hati, untuk kesombongan, untuk kebesaran diri sendiri, ini seperti orang menara Babel kan? Marilah kita mendirikan menara yang ujungnya sampai ke langit, marilah kita cari nama. Jadi mereka sebenarnya membangun menara Babel itu mungkin saja tidak salah sebagai sebuah karya budaya, tapi begitu motivasinya adalah untuk kebanggaan diri sendiri, maka itu menjadi salah. Ya. Jikalau saudara menginginkan usaha saudara bertambah maju, supaya saudara bertambah kaya, lalu orang menghargai dan memuji saudara, lalu saudara menjadi merasa tinggi hati dan sombong dan merasa diri hebat, maka nasihat ini untuk saudara, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jikalau saya kuliah sedemikian rupa, berusaha untuk mengejar pendidikan yang jauh lebih tinggi, kau perlu di luar negeri supaya orang melihat aku orang yang hebat. Nasihat ini relevan untuk itu. Ya, jikalau kita mau mencapai karier, pangkat, jabatan atau apa saja, bahkan termasuk kita membangun sebuah pelayanan dengan motivasi supaya orang akhirnya membuat pengakuan bahwa saya orang hebat karena bisa melayani sedemikian rupa, maka di sini masalahnya. Ingat, hal-hal, jangankan hal yang pada dasarnya salah, hal yang pada dasarnya benar, motivasinya salah, itu juga dosa. Ya, beribadah itu juga baik dan benar, tapi begitu orang motivasi beribadah itu salah, maka itu jadi dosa. Memberi persembahan itu baik dan perlu, wajib, tapi kalau memberi persembahan lalu dilakukan dengan motivasi salah supaya dipuji orang, apalagi ada orang-orang yang marah karena begitu sudah kasih persembahan banyak, namanya tidak muncul di dalam warta jemaat. Ya, kalau dia protes karena mempertanyakan uang yang sampai atau tidak benar, tidak, itu no problem. Tapi kalau motivasinya supaya orang tahu dia kasih persembahan sebesar itu, maka beri persembahan pun itu jadi dosa dengan motivasi yang salah. Membuat konten rohani di medsos pun itu sebenarnya baik dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, tapi motivasinya apa? Kalau motivasinya melenceng, maka itu pun jadi dosa. Kasih tahu, pelayanan saya ada di sana sini, muat di medsos, itu juga baik dan bermanfaat. Kalau supaya orang lihat, ada Pak Esra ada pelayanan di sini, kita bisa ikut, itu no problem. Tapi kalau saya memposting semuanya untuk menunjukkan pada orang, lihat saya ini hebat pelayanan di sana dari ujung kulon sampai ujung kutub sana, ya, maka pada waktu seperti itu motivasi jadi soal. Maka hal yang benar pun itu menjadi salah begitu motivasinya salah. Nah, menginginkan hal-hal besar, hal-hal yang ajaib, begitu seandainya itu bukan dosa pun motivasinya jadi menentukan. Nah, jadi Daud bicara soal motivasi untuk tinggi hati dan menjadi sombong. Karena itu sebenarnya di tahun yang baru ini kita boleh saja bikin rencana-rencana besar,
tapi selalu pikirkan motivasi kita dalam meraih hal-hal besar itu apa. Nah, itu yang disoalkan di sini. Ya. Sekarang hal yang kedua, mengapa tidak boleh mengejar hal-hal besar ajaib tinggi seperti itu dengan motivasi seperti itu? Saya berikan beberapa alasan. Pertama, karena Tuhan sangat tidak suka atau membenci orang tinggi hati dan sombong. Ya. Tadi kita sudah lihat bahwa menginginkan hal besar, mengejar hal besar dalam konteks untuk tinggi hati dan sombong. Dan kalau kita melakukan hal itu demi kebesaran diri menjadi tinggi hati dan sombong, ingatlah Tuhan sangat benci orang sombong. Itu banyak di dalam kitab suci. Amsal 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Jadi Tuhan benci, Tuhan jijik. Lalu 17, mata sombong, lidah dusta, tangan menumpahkan darah orang bersalah, dan terus. Ini kan tadi ada 6 dan 7. Berarti ada daftarnya, kalau diperpanjang ada 6, 7, dan sombong ranking berapa? 1. Ranking 1. Ya. Tuhan benci semua dosa, tapi nomor 1 duduk di dalam ayatnya adalah sombong. Maka kesombongan itu sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan benci dengan itu semua. Ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5, saya kutip terjemahan Indonesia sehari-hari. Allah menentang orang yang sombong. Ayat 22-29, karena Allah merendahkan orang yang angkuh. Jadi memang kalau ada dosa yang paling dibenci oleh Tuhan, itu adalah dosa kesombongan. Saudara lihat terhadap orang berdosa di dalam cerita-cerita perjanjian baru, terhadap seorang pezina, terhadap pemungut cukai, Yesus bersikap lembut kepada mereka. Tapi kepada ahli-ahli Taurat yang begitu menyombongkan, apalagi kerohanian mereka merasa diri benar, sampai berdoa, Tuhan, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Tuhan betul-betul benci orang seperti itu. Ya. Gambaran dari Alkitab sangat menyorot tentang ini adalah Raja Babel, Nebukadnezar. Dia tidak seperti Daud, aku tidak mengejar hal-hal yang besar dan ajaib. Tidak. Nebukadnezar sebaliknya. Coba lihat Yesaya 14 ayat 13-14. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Bayangkan seorang manusia bisa punya keinginan seperti itu. Banyak orang menafsirkan ayat ini dalam konteks ini katanya di Lucifer Iblis, tapi konteks dari ayat itu memang jelas-jelas bicara tentang Raja Babel. Ejekan, nubuatan tentang Raja Babel. Jadi Nebukadnezar mempunyai keinginan berkuasa sedemikian rupa, bahkan dia mau naik ke ketinggian awan menyamai yang maha tinggi. Dengan lain, Nebukadnezar berusaha mengejar hal-hal yang terlalu besar, hal-hal yang terlalu ajaib, hal-hal yang terlalu tinggi atau mustahil bagi seorang manusia. Dan akibat dari semua itu, Nebukadnezar menjadi sombong. Daniel 4 ayat 30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan dan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Jadi dia bangun semua hal, dia menginginkan hal yang terlalu besar, lalu dia berusaha untuk mencapainya. Dan begitu dia sudah mencapainya, dengan bangga dia bilang, dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku. Ini orang sombong ya. Dan lihat bagaimana Tuhan lakukan pada orang sombong ini. Daniel 5. Tetapi ketika dia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka dia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Dia dihalau dari antara manusia, hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan.
Kepadanya diberikan makan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Bandingkan dengan pasal 4 ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dia dihalau dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Jadi kira-kira penampilan Nebukadnezar itu kayak gambar seperti ini. Ya. Nah saudara, ini memang saya membaca beberapa komentar menunjukkan bahwa ini semacam satu penyakit jiwa yang dialami oleh Nebukadnezar yang namanya bontropi. Nah, saya tidak terlalu tahu tentang penyakit ini karena waktu saya lihat satu artikel bahas itu panjang lebar, saya tidak baca. Tapi yang pasti itu adalah bahwa itu memang sesuatu yang bisa sangat mungkin terjadi. Ketika dia begitu sombong dan di atas tahtanya, membuat tahta di langit, Tuhan jatuhkan dia sampai dunia binatang. Jadi orang yang begitu sombong, Tuhan punya cara merendahkan dia sampai setara binatang. Karena itu nanti di Yesaya pasal 14 ada ejekan tentang orang sombong. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Bintang timur disinilah Fosporos, bahasa Yunaninya, yang dalam bahasa Latinnya adalah Lucifer. Sehingga, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra fajar. Nah, lalu akhirnya dari situ tafsir terjemahan dari Hieronymus atau Jerome itu akhirnya Lucifer di dalam Alkitab Latin Vulgata, lalu nanti oleh sejumlah bapak gereja diambil menjadi ajaran tentang setan. Maka lalu muncullah istilah bahwa setan itu namanya Lucifer. Dan karena itu engkau sudah jatuh dari langit, berarti ini adalah Lucifer diusir dari surga. Tapi sekali lagi kalau kita lihat secara konteks, maka ayat ini tidak berkaitan sama sekali dengan setan. Lucifer di sini bukan iblis. Lucifer itu artinya pembawa terang. Luciferin itu sak yang ada di kunang-kunang, makanya bisa nyala. Jadi sebenarnya Lucifer itu artinya bagus, pembawa terang. Makanya nanti di Wahyu 22 ayat 16 itu Yesus bilang, akulah bintang timur, akulah Fosporos. Dalam bahasa Latin Yesus bilang, akulah Lucifer. Dalam ayat itu. Jadi sebenarnya Lucifer itu bukan iblis. Di sini gelar Lucifer yang bagus itu dikenakan kepada Nebukadnezar yang merasa diri begitu hebat. Makanya dia bilang, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yang pro itu iblis. Kalau memang itu Nebukadnezar, kenapa dia bilang di langit lalu jatuh ke bumi? Itu kan pasti iblis. Tidak, itu bahasa puisi. Orang yang sombong itu seolah-olah dia mau bangun tahta di langit, tapi Tuhan lempar dia ke bumi. Artinya Tuhan menjatuhkan dia. Ini bahasa puisi ya. Dirikanlah bagi anak-anak tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, seperti supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Ayat 22, aku akan bangkit melawan mereka, demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu anak cicitnya, demikian firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota-kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan, demikian firman Tuhan semesta alam. Nebukadnezar bangun Babel begitu hebat, tapi Tuhan sapu semua kasih bersih. Ini hukuman bagi orang sombong, dan semua ini menunjukkan pada kita Tuhan benci kesombongan. Jadi apapun prestasi kita, apapun yang sudah kita capai, hendaklah itu tidak membuat kita jadi sombong. Tapi jangan juga berusaha mengejar hal-hal yang terlalu tinggi, terlalu ajaib untuk menjadi dasar kesombongan kita. Itu seperti menara Babel itu yang mau ujungnya sampai ke langit, tapi dilakukan demi kesombongan. Saya seringkali memakai sebagai ilustrasi ketika Tancredo Neves dari Brasil
yang calon presiden ikut pemilu, lalu dia pidato, kalau aku bisa dapat sekian persen dari suara pemilihku, bahkan Tuhan pun tidak bisa geser aku dari kursi presiden. Dan akhirnya dia menang pemilu dan dinobatkan sebagai pemenang. Tinggal hari pelantikan, besok pagi mau pelantikan presiden, ini sore sakit kepala, bawa dengan ambulans ke rumah sakit, sebelum sampai rumah sakit mati. Pada besok pelantikan, maka orang-orang berhasil keluarkan berita, dan Tuhan pun menggeser dia dari kursi presiden. Itu menunjukkan bahwa memang Tuhan tidak suka orang sombong. Karena itu sekali lagi, saya kemarin di Kupang, saya bawakan ya, saya banyak dipuji orang, dan itu bisa sombong. Tapi supaya memberikan perimbangan, Tuhan tidak hanya izinkan saya dipuji, tapi tujuan Tuhan izinkan saya dicaci juga, dimaki-maki, dihina-hina orang juga. Ya. Kalau saya dihina terus tidak dipuji, bisa jadi rendah diri. Tapi kalau dipuji terus, dia bisa melambung diri jadi sombong. Ya. Supaya Tuhan berikan perimbangan semacam itu. Karena itu saya bersyukur tahun 2023, Tuhan terima kasih karena tahun 2023 ini ada banyak pujian yang saya dapat, tapi ada banyak cacian juga saya dapat. Jadi akhirnya imbang-imbang juga ya, sehingga tetap mawas diri, tetap sadar diri. Karena itulah maka seperti pengakuan Daud itu ya, kita harus berkata, aku tidak mau mengejar hal-hal terlalu besar, terlalu ajaib bagiku, yang menyebabkan aku menjadi sombong dan tinggi hati. Itu lengkapnya seperti itu. Jadi kenapa kita tidak boleh lakukan itu? Karena Tuhan benci orang sombong. Kedua adalah karena Tuhan sudah memberikan kepada masing-masing orang bagiannya sendiri. Ya? Tuhan itu sudah mengatur masing-masing orang itu dengan bagiannya sendiri. Pada waktu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah menetapkan Musa sebagai pemimpinnya. Anehnya, Musa tidak pandai bicara. Saudara-saudaranya justru yang pandai bicara, yaitu Harun. Tapi bukan Harun yang dipilih untuk memimpin, Musa yang dipilih. Keluaran 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu, juru bicara. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan padamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ada Harun yang adalah kakak, pintar bicara, tapi bukan dia yang memilih Tuhan. Tuhan pilih Musa. Tuhan tetapkan Musa. Itu berarti memang untuk jabatan pemimpin itu ada bagiannya, yaitu Musa. Harun Tuhan tetapkan untuk menjadi nabinya atau juru bicaranya. Harun jangan mulai naik. Itu melanggar ketetapan Tuhan. Ya. Dari 12 suku Israel, suku Yehuda lah yang dipilih untuk menurunkan raja-raja Israel, termasuk juru selamat kita, Yesus. Makanya tadi kita nyanyi, dialah singa dari Yehuda. Iya kan? Tidak bilang dialah singa dari sebelum. Tidak kan? Dari Yehuda, artinya memang Yehuda yang dipilih, sedangkan suku Israel banyak. Tapi Yehuda yang ditetapkan untuk itu. Di dalam terang perjanjian baru misalnya, kita melihat, kalau kita baca di dalam surat Korintus dan beberapa surat yang lain, Roh memberi karunia kepada seorang ini, kalau kepada seorang yang lain Roh memberi karunia ini, kepada yang lain Roh. Artinya Roh itu tidak memberi karunia semua orang sama rata, atau satu jenis karunia diberikan pada semua orang. Makanya ada orang merasa semua harus bahasa Roh, itu salah itu. Karena kepada seorang diberikan karunia bahasa Roh, tapi kepada yang lain tidak. Nah kalau tidak, jangan dipaksa-paksa. Memaksa-maksa supaya ikut bahasa Roh itu namanya mengejar hal yang terlalu besar, terlalu ajaib yang Tuhan tidak berikan kepada kamu. Dulu kalau saya lihat saudara orang berdoa, saya pernah lihat satu video di KKR, saudaranya, di KKR
ribuan orang. Lalu orang bicara, bahasa orang dia bilang, ada seorang ibu berbaju merah duduk di pojok sana, sudah kena kanker 3 tahun. Dokter sudah datang, berdiri. Dari syuting sana berdiri. Wah, hebat sekali. Panggil maju, darah habis sembuh. Ini orang sudah ada karunia bahasa roh. Lalu dia dapat bisikan Tuhan, persis ada orang baju merah di sana. Tahun lagi sudah kanker 3 tahun, doa sembuh. Wih, pikir-pikir ini kalau saya punya karunia begitu juga hebat ya. Dulu ada orang sakit di sana juga ya. Ini pengalaman saya sama Pak Bedu itu, orang sakit, jemaah sakit, lalu kita pergi doa, pergi cari buku di perpustakaan, mau kunjungi. Kita sudah habis doa, lalu minggu depan datang, maukah engkau sembuh? Bawa buku, maukah engkau sembuh? Ternyata sampai dokter sudah mati. Belum sempat baca buku, maukah engkau sembuh, sudah mati. Saya juga doa orang itu lebih banyak matinya daripada sembuhnya. Maka saya berdoa, Tuhan kasih saya karunia ini, menginginkan itu. Kan keren sekali kalau saya sudah khotbah dengan luar biasa, tutup mata semua saya lihat panggil yang sakit sembuh. Keren sekali ya. Maka saya puasa. Saya puasa hari ke-17 sampai mati, batal. Habis itu puasa ulang lagi dan berhasil sampai 30 hari. Dan setelah itu saya yakin setelah itu kalau saya berdoa tutup mata pasti lihat. Dan ternyata begitu saya tutup mata dan kursi lewat juga saya tidak lihat. Ampun. Dan ternyata hanya itu saja, tidak dapat apa-apa. Memang Tuhan sudah kasih karunia itu seperti itu. Tuhan sudah bagi masing-masing orang dengan bagiannya sendiri-sendiri. Nah, maka memang kita kadang-kadang tidak tahu persis ini Tuhan ini kasih saya atau tidak. Kalau Tuhan, saya tidak tahu persis Tuhan kasih saya atau tidak, saya bisa berpikir, berusaha untuk mendapatkannya, tapi dengan motivasi yang benar. Tapi kalau saya akhirnya pada satu titik di mana Tuhan meyakinkan saya bahwa memang kamu tidak diberi untuk itu, maka cukup sudah dengan apa yang puaslah dengan yang Tuhan sudah kasih. Kalau Tuhan mau kasih saya karunia yang lain pasti bisa. Tapi dari pengalaman saya tahu persis bahwa Tuhan tidak mau kasih saya karunia lain lagi selain berkhotbah dan mengajar firman. Karena itu, kalau sekarang seandainya ditawar kasih bahasa roh mau, saya juga nggak mau lah. Biarlah saya dapat karunia untuk mengajar firman Allah. Ya. Nah, karena itulah kalau kita sadar bahwa Tuhan sebenarnya sudah memberikan masing-masing orang dengan kemampuannya, dengan hasil yang bisa didapatkan, dengan jabatan yang dimiliki, maka jangan mengejar hal-hal yang terlalu besar, apalagi dengan motivasi yang salah. Padahal itu tidak Tuhan berikan padamu, atau minimal belum Tuhan berikan padamu. Saudara, Musa, tadi saya bilang, dia yang Tuhan tetapkan. Harun itu abangnya, tapi abangnya itu harus tunduk pada dia. Tapi dia punya saudara yang lain juga yang namanya Miriam. Nah, kelihatannya Harun sama Miriam ini sisi manusia, mereka lebih dari Musa. Padahal Tuhan mau pakai Musa. Lalu apa yang terjadi? Bilangan 12. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Jadi rupanya ya mereka ini sebenarnya sudah ada iri hati kepada Musa. Tapi begitu Musa membuat sebuah kesalahan kecil, itu dijadikan senjata untuk serang Musa. Maka mereka bilang begini, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja, bukankah dengan perantaraan kita juga dia berfirman? Maka sebenarnya ayat 2 ini menunjukkan apa yang mereka katakan, tapi ayat 1 itu alasannya. Tapi dari ayat 2 kita tahu bahwa mereka mengatakan soal perempuan Kus bukan karena murni, tapi kesalahan itu dijadikan dasar untuk merongrong kepemimpinan Musa. Ya, dengan kata lain, Harun sama Miriam itu menginginkan hal yang terlalu besar, terlalu ajaib, yang Tuhan tidak berikan kepada mereka.
Bilangan 12. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan dalam mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Harun tidak. Lalu ada orang tanya, Pak, dua-dua salah, kenapa Miriam kena kusta, Harun tidak? Saya belum menyelidiki itu lebih dalam, tapi saya pernah baca satu buku, katanya dari analisa bahasa Ibrani itu, maka menunjukkan bahwa sebenarnya otak di balik itu semua adalah Miriam. Harun itu cuma ikut-ikutan. Ya, sehingga Tuhan yang akhirnya menghukum Miriam. Tuhan menetapkan Harun dan keturunannya itu menjadi keturunan imam. Mereka lah yang mengurusi seluruh persembahan korban itu. Suku lain tidak boleh urus. Yang keturunan non Harun tidak boleh. Keturunan Harun dan orang Lewita yang boleh. Tapi Saul pernah melanggar itu, bukan? Dan dia melakukan tugas yang harusnya bukan tugasnya. Dengan kata lain, Samuel itu imam, Saul itu raja, sudah ada job disk-nya. Tapi ternyata yang satu ini ambil tugas yang lain, yaitu yang mempersembahkan korban yang harusnya tugas imam, Saul itu. Lalu apa akibatnya? 1 Samuel 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatan itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan padamu. Sebab sedianya Tuhan melakukan kerajaanmu atas orang Israel itu selama-lamanya. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan seterusnya. Dengan kata lain adalah bahwa Saul itu melakukan apa yang harusnya tidak dia lakukan. Itu bukan bagian yang Tuhan berikan pada dia. Itu hal yang sama terjadi pada Usia. Dan lihat bagaimana akibatnya. 2 Tawarik. Tapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap dalam para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Ayat 20, dia sakit kusta pada dahinya. Lalu Tuhan menetapkan tulah kepadanya. Ayat 21, Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Karena dia mau melakukan apa yang harusnya tidak boleh dia lakukan. Nah, Daud tidak seperti itu. Tadi saya berikan contoh Saul dan Usia. Dan Daud tidak menginginkan hal yang lebih besar dari yang Tuhan berikan padanya. Spurgeon bilang begini, sebagai orang awam, dia, Daud, tidak memaksakan dirinya menjadi imam seperti yang dilakukan Saul sebelumnya dan seperti yang dilakukan Usia setelahnya. Jadi benar yang dia bilang, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu ajaib, atau hal-hal yang mustahil bagiku. Saudara, Daud diurapi jadi raja. Coba kalau Saul sudah lengser, bagus ya. Habis diurapi langsung naik tahta. Tapi ternyata Saul belum lengser, Daud sudah diurapi jadi raja. Maka Daud itu secara de jure itu sudah harus menjadi raja. Tapi secara de facto pergi lagi menghamba kepada Saul. Saul kejar dia lagi, mau bunuh lagi. Maka dia luntang lantung sekian lama. Tapi apakah Daud langsung menginginkan tahta karena dia sudah diurapi? Tidak. Ya, dia tidak mau mengejar hal-hal yang terlalu besar. Dalam Cambridge pada dia bilang, pemazmur telah mendidik diri sendiri untuk meninggalkan rencana ambisius yang tidak praktis dan menerima perang yang tidak penting. Semua ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah menetapkan bagian kita masing-masing. Karenanya adalah tidak benar kita mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu ajaib yang tidak ditetapkan untuk kita. Kalau kita memang belum tahu dan motivasinya benar, silakan. Tapi kalau pada akhirnya Tuhan mengkonfirmasi kepada kita dalam pengalaman kita bahwa itu memang bukan untuk kita, ya sudah, jangan mengejarnya. Tadi saya singgung karunia rohani, ya. Dan dalam 1 Petrus dia bilang, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diberikan. Lain cerita kalau di sini misalnya tidak ada lagi karunia yang lain, hanya saya saja, ya sudah boleh buat. Saya juga tidak, saya bukan seorang lulus sekolah minggu, ya.
Tapi dalam keadaan terpaksa di mana pelayanan tidak ada yang ngajar sekolah minggu, ya sudah, apa boleh buat? Walaupun kacau balau juga kan. Tapi kalau sudah ada guru sekolah minggu, lalu saya mau rambang semua, itu saya mengingat hal yang terlalu besar buat saya. Karena ada orang lain lebih maju kalau itu dilakukan oleh orang lain daripada saya. Sadar diri bahwa Tuhan memberikan kepada kita karunia beda-beda. Ada muncul begitu banyak penyesat ajaran palsu, itu salah satu penyebabnya adalah orang-orang yang tidak diberikan karunia untuk mengajar, tapi mau mengajar tanpa belajar. Nah, itu jadi soal itu, ya. Dalam 1 Timotius 1:7 mereka itu nabi-nabi palsu, ya, hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri atau pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Hari ini misalnya di YouTube semua orang mau belajar, tahu-tahu muncul apologet terlalu banyak, tapi apologet abal-abal yang bukannya membawa kebaikan malah membawa kekacauan banyak hal. Semua mau mengajar tanpa belajar. Makanya sebenarnya kita bersyukur juga ada medsos di mana kita bisa belajar firman, ya. Tapi hati-hati juga karena gelap dan terang bercampur di sana. Makanan sehat dan racun juga bercampur di sana. Maka pintar-pintarlah memilah semua itu, ya. Nah, karena itu penting bagi kita menilai diri kita sesuai hikmat dari Tuhan untuk mengerti apa yang diberikan pada kita, sehingga kita tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu tinggi, yang tidak pernah diberikan atau hendak diberikan Tuhan kepada kita. Saya berikan 2 kutipan dari Spurgeon yang bagus. Adalah baik untuk melatih diri kita pada kesalehan, sehingga kita mengetahui lingkup kita yang sebenarnya, dan dengan rajin menjaganya. Banyak orang karena ingin menjadi besar telah gagal untuk menjadi baik. Waktu saya ini saya kaget, ya. Banyak orang tuh kepengen besar lalu gagal jadi orang baik. Akhirnya dia berhasil jadi orang baik, orang besar, tapi gagal jadi orang baik, malah jadi orang jahat. Berapa banyak orang seperti itu? Ya, banyak orang karena ingin menjadi besar telah gagal menjadi orang baik. Mereka tidak puas menghiasi tempat-tempat rendah yang ditetapkan Tuhan bagi mereka, dan karena itu mereka bergegas mengejar keagungan dan kekuasaan dan menemukan kehancuran di tempat di mana mereka mencari kehormatan. Ini kalimat juga bagus. Mereka tidak puas menghiasi tempat-tempat rendah yang ditetapkan Tuhan bagi mereka. Sudah lihat contoh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis datang lebih dulu dari Tuhan Yesus, dan dia juga orang yang sangat terkenal. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang ikut Yohanes dia baptis. Sampai orang-orang Yahudi curiga bahwa dia itu Mesias. Bahkan mereka datang tanya, apakah engkau Mesias? Tapi Yohanes masih sadar diri, aku bukan Mesias, bukan tadi kasutnya saja aku tidak layak. Tapi kalau mereka bilang, engkau Mesias, Yohanes bilang, engkau sendiri mengatakannya. Itu habis sudah, ya kan? Tidak. Yohanes itu orang besar. Yesus sendiri mengatakan dari setiap orang yang lahir dari seorang perempuan tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri mengakui Yohanes orang besar. Tapi Yohanes itu tahu diri. Dia tidak pernah menginginkan tempatnya Tuhan Yesus. Makanya dia bilang, dia harus lebih besar dan aku harus lebih kecil. Ya kan? Banyak hari ini orang bertengkar, bahkan dalam gereja, dalam organisasi lain bertengkar hanya soal jabatan. Makanya mau pemilihan ketua sinode juga harus lobby-lobby pakai duit dan lain semacam-macam. Politik dari luar masuk ke dalam gereja hanya dalam urusan jabatan. Saya ingat Partai pernah bilang bahwa dunia ini akan aman kalau banyak orang yang siap berada di kursi nomor 2. Tapi semua mau nomor 1, makanya kekacauan terjadi. Karena Tuhan tidak memberikan semua orang harus di kursi nomor 1. Tuhan memberikan masing-masing sesuai tempat. Lanjut dari Spurgeon. Atau hal-hal yang terlalu ajaib bagimu, hal-hal yang tinggi mungkin cocok untuk orang lain yang memang lebih tinggi, namun hal itu mungkin sangat tidak cocok untuk kita. Seorang sebaiknya mengetahui ukurannya sendiri, memastikan kemampuan sendiri, dan dia akan menjadi bodoh jika dia membidik apa yang berada di luar jangkauannya, membebani diri sendiri, dan dengan demikian melukai diri sendiri.
Saudara semua tahu 2 tahun yang lalu saya melepaskan jabatan sebagai Gembala Sidang dan Ketua Majelis di GKI Kuno. Saya serahkan kepada orang lain. Kenapa? Kan saya sadar Tuhan memang pakai saya untuk membangun gereja itu dan memimpin gereja itu selama 14 tahun. Tapi saya sadar bahwa itu bukan karunia saya, saudara. Dan saya sendiri, kesadaran saya menderita karena itu bukan karunia saya. Karena orang-orang mungkin gereja di kota ini, orang mungkin pendeta berkunjung malah mengganggu ya. Tapi kalau di timur sana itu kunjungan pendeta, besoknya pendeta itu penting. Dia sakit, dia mau pendeta. Jangan kan dia sakit, kucingnya sakit, dia mau pendeta. Dia malah. Dan saya tidak bisa seperti itu. Kalau saya belajar firman berjam-jam saya betah. Tapi tiba-tiba ada orang sakit, ada orang ini, aduh. Dengan terpaksa saya harus meninggalkan pelajaran saya yang lagi hot-hotnya lalu pergi. Tapi kalau tidak, saya tidak pergi. Sampai ada orang bawa pendeta, ini bapak, maksudnya suami ada sakit, bisa datang keluar. Saya bilang, bisa besok Pak? Ya baik Pak Pendeta, besok baru saya mau pergi bapak sudah mati. Saya merasa bersalah sekali. Tapi kalau saya tidak datang, jemaat, ini kok gembala tidak muncul-muncul ya? Gembala tidak muncul-muncul, di mana gembala? Di mana gembala? Tapi kan saya ada perangkat pengembalaan. Begitu ada orang sakit, saya perintahkan ini, hamba Tuhan ini ke sana, hamba Tuhan ke sini. Semua pergi-pergi, tapi mereka tetap minta, gembala kok tidak datang? Lalu ketika gembala sudah datang, tapi mereka tetap gembala kok tidak datang. Saya pikir-pikir kalau begini lebih baik ganti gembala saja. Akhirnya saya mundur, gembala kasih orang lain. Nah sekarang yang biasa kunjung-kunjung itu, nah ini jadi gembala. Sekarang mereka tidak bisa protes lagi, tidak ada gembala ada setiap saat kok. Pada waktu saya mundur, yang wawancara saya, Pak, pada saat semua orang mau duduk di kursi nomor 1, kenapa Bapak justru lepas? Sebenarnya, kalau Tuhan lebih dimuliakan jika saya duduk di kursi nomor 1, saya akan tetap duduk di sini. Tapi kalau ternyata nama Tuhan bisa lebih dimuliakan kalau saya mundur dan kasih orang lain, saya mundur. Kenyataannya apa? Banyak orang memprediksiku kalau Pak tidak memimpin lagi gereja pasti akan sedih. Tapi kenyataannya sekarang justru gereja di Kupang banyak sekali. Sampai manusia-manusia yang saya tidak tahu dari mana. Ya, kemarin tanggal 24 terpaksa banyak orang pulang tidak dapat tempat duduk. Yang tidak pernah terjadi waktu saya memimpin. Kerelaan untuk melihat orang lain dipakai oleh Tuhan dan membiarkan. Dan kalau saya ada di tempat nomor 2 untuk mendorong, itu jauh lebih terhormat daripada saya menginginkan tempat orang lain. Nah, sekarang yang ketiga terakhir, terus bagaimana kita harus bersikap? Kalau memang mengejar hal yang terlalu besar, terlalu tinggi, belum tentu salah. Kalau mengejar hal yang terlalu besar, terlalu tinggi, bisa menjadi salah. Terus bagaimana saya mesti bersikap? Kita lihat lengkap kalimat Daud di Mazmur 101 ya. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau terlalu ajaib bagiku. Tapi tidak stop di situ. Daud dan sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Dan ayat 3, berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa arti kata-kata Daud ini? Artinya sederhana, yaitu dia berserah dan berharap kepada Tuhan. Dia tidak perlu mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu tinggi bagi dirinya. Dalam hal ini adalah tahta Israel yang memang sedang diduduki oleh Saul. Dia tidak perlu kejar itu. Dia belajar menenangkan dan mendiamkan jiwanya seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Dia percaya jikalau memang dalam ketetapan Tuhan bahwa dia harus menduduki tahta itu, Tuhan punya 1000 caranya untuk membawa dia ke tahta itu tanpa harus dia melakukan
kudeta misalnya, supaya rakyat mendukung dia dan dia duduk di tahta itu. Tidak. Dalam hal ini, hal-hal besar itu dia hanya berharap pada Tuhan. Kalau Tuhan kasih, Tuhan pasti kasih, dan Tuhan pasti menggerakkan dia ke arah sana. Seperti kata Henry, dia bersikap rendah hati seperti anak kecil yang baru disapu, dapat diatur dan diarahkan sama seperti anak itu, dan jauh dari mengejar perkara-perkara yang tinggi. Dia sepenuhnya tunduk pada pengaturan Allah, sama seperti anak tunduk pada perintah ibu atau pengasuhnya. Dia jauh dari ingin menguasai kerajaan itu bagi dirinya sendiri, meskipun dia diurapi sebagai raja, atau menilai diri berdasarkan pengharapan apa yang dicapai di masa depan, sama seperti seorang anak dalam gendongan ibunya. Dalam hikmat dan bijaksana Tuhan, kita harus membatasi diri dari hal-hal di luar jangkauan kita, di luar atau hal-hal yang terlalu besar, terlalu ajaib, yang pada akhirnya kita memang berserah kepada Tuhan, karena belum tentu juga Tuhan tidak mau kasih hal besar itu pada kita. Tuhan bisa kasih, tapi biarlah itu diatur oleh Tuhan. Amos pasal 7, jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, aku ini tidak termasuk golongan nabi, aku ini seorang peternak dan pemungut buah arahutan. Dia sadar dirinya itu siapa. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah kepada umat Israel. Dengan kata lain, Amos mau berkata, aku ini orang biasa, aku ini orang rendahan, bukan siapa-siapa. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu ajaib, misalnya menjadi nabi. Tapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Tuhan mau aku menjadi nabi, karenanya dia berfirman, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka jadilah aku seorang nabi. Tapi bukan karena aku mengejar dengan ambisiku yang didasarkan pada keinginan membesarkan diri lalu mau jadi nabi. Kalau Tuhan panggil jadi nabi, jadilah nabi. Tapi kalau Tuhan tidak panggil jadi nabi, jangan mau jadi nabi, nanti jadi nabi palsu. Ya, itu sama seperti Daud di Mazmur 78. Dipilihnya Daud hambanya, diambil dia dari antara kandang-kandang kambing domba, di tempat-tempat domba-domba yang menyusup didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel. Daud seorang gembala yang dia pikirkan itu tidak melulu hanya urusan kambing domba, tapi ternyata Tuhan mau memberikan dia menggembalakan Israel. Maka dalam hal itu dia tenang, dia mendiamkan jiwanya, dan Tuhan mengatur jalannya. Nah, maka demikian juga dengan yang harus kita lakukan, dengan kesadaran pada kemampuan kapasitas diri kita, hikmat Tuhan dalam pengalaman kita membuat kita memutuskan apa yang perlu kita kejar. Hal besar, hal ajaib apa yang perlu kita kejar, tapi hal besar atau ajaib apa yang tidak perlu kita kejar. Kita perlu tiru Daud, juga seperti yang dikatakan Paulus, Roma 12:16, janganlah engkau memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Tapi apabila Tuhan memang mau berikan hal besar bagi kita, Mazmur 131 ayat 3, berharaplah kepada Tuhan. Saya juga punya mimpi besar dalam proyek-proyek saya, tapi saya harus belajar untuk sadar sampai mana kapasitas yang Tuhan berikan pada saya. Tapi kalau Tuhan mau memberikan yang lebih hebat bagi saya yang tidak saya pikirkan, saya hanya bisa berharap kepada Tuhan. Marilah jalani hidup tahun baru ini, ya, sambil memikirkan nasihat